Ketika kita sedang dapat jabatan, alhamdulillah saya diberi, padahal sebenarnya juga bagian dari dan lebih berat ujiannya. ujian jabatan. Iya. Ujian popularitas. Lebih berat, Pak. Kalau orang populer seperti Ustadz Abdul Somad ini ya. Ada contoh lain enggak? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bagaimana mungkin orang yang berada di masjid yang semestinya mengingat Allah, yang mestinya berasa berhadapan dengan Allah, tapi justru melupakan Allah? Ini kan ujian luar biasa. Ya, memang kalau mulut mudah menyebut Allah, tapi hati belum tentu. Ada sebagian orang ketika dia diuji dengan sakit, dia katakan saya sedang diuji. Diuji dia dengan kemiskinan, dia katakan saya sedang diuji. Tapi ketika dia punya popularitas, punya jabatan, dia menganggap ini nikmat. Logika berpikir seperti ini betul atau keliru? Salah. Oh, jadi saya yang jawab terus. Jadi justru ujian yang ada puji, ada caci. Ya. Ujian yang terberat itu pujian. Kenapa berat? Karena pujian ini cocok dengan yang nafsu sukai. Oh. Jadi kalau nafsu suka, itu lebih berat. Ya. Tapi kalau nafsu tidak suka, itu cenderung yang lebih dekat yang Allah sukai. Seperti tidur, tahajud atau tidur, pasti nafsu sukanya tahajud atau tidur. Tidur. Nah, makanya itu lebih berat. Ya. Jadi dipuji itu lebih berat daripada dicaci. Karena kalau dipuji kita sudah suka jadi merasa seperti apa yang dikatakan orang. Wah, Ustadz Abdul Somad soleh, wah itu lebih bahaya daripada Ustadz perbaiki dong. Nah, itu lebih bagus. Berarti kalau gitu kita lebih berusaha mencintai haters daripada lovers. Ya, lover dicintai, haters juga dicintai. Masya Allah. Karena tidak rugi kita dikritik orang. Yang rugi itu sebetulnya kalau terpedaya oleh pujian orang. Sekarang bagaimana rasanya Ustadz jadi orang terkenal? Masya Allah, tabarakallah. Kita sedang disadarkan bahwa selama ini kita salah melihat hidup. Selama ini kita merasa kalau sedang sakit diuji Allah, ketika kita sedang miskin diuji Allah, ketika kita sedang dapat jabatan, alhamdulillah saya diberi, padahal sebenarnya juga bagian dari Dan lebih berat ujiannya. ujian jabatan. Iya. Ujian popularitas. Lebih berat, Pak. Kalau orang populer seperti Ustadz Abdul Somad ini ya. Ada contoh lain enggak? Udahlah giliran. Kalau orang tidak dikenal bikin kesalahan bisa dia sendiri, Pak. Ya. Tapi kalau model orang hampir nyebut kita, model Ustadz yang terkenal ini Ya. bikin satu aja kesalahan, Ya. ditiru orang banyak, udah nggak tahu gimana ngejar tobatnya itu. Dosa jariah. Iya, dan terus disampaikan, apalagi sekarang dengan seperti ini lebih sensitif lagi. Makanya siapapun, dan orang terkenal itu bukan karena maunya orang, karena maunya Allah. Ujian, tidak usah ingin terkenal, dan kalau nggak ada takdirnya nggak akan pernah terkenal. Tapi yang udah ditakdirkan terkenal harus obat habis-habisan supaya tidak terpedaya oleh keterkenalannya. Gitu. Bagaimana memanage hati kita supaya kita tidak terpedaya oleh setan yang luar biasa? Jadi terbalik, ini tidak sesuai rencana saya. Rencana saya mau dengerin Ustadz ceramah. Saya sedang belajar ilmu tauhid. Bagaimana mensucikan hati? Gimana jamaah? Gimana membersihkan nih? hati. Tidak boleh mengadu ke jamaah. Oh gitu ya. Aneh pada saya tuan rumahnya. Begini Ustadz, kata guru saya, kalau kita sedang diuji dengan dihormati orang lain, Ya. pokoknya kalau orang menghormati kita pasti minimal dua hal. Satu, yang dipuji oleh orang itu pasti karunia Allah. Ya. Wah ini pintar, pasti karunia Allah. Ya. Wah ini hebat, pasti karunia Allah.
wah ini kaya, pasti karunia Allah. Pokoknya kalau orang muji kita, yang dipuji itu pasti pemberian Allah. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu, oh ini yang dipuji pemberian Allah. Yang kedua, kenapa kita dipuji orang? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Nah, kata guru saya, kalau kita sedang dikagumi orang, dipuji orang, sibuk lihat apa yang Allah tutupi daripada sibuk menikmati pujian penghargaan orang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya ketika kita sedang dimuliakan, diagungkan, dihormati, disanjung tinggi, sebetulnya bukan prestasi kita, tapi karena pemberian pinjaman Allah, dan Allah menutupi aib cacat kita. Benar, dan itu ujian lebih berat daripada nggak ada yang muji. Kenapa Allah tidak buka? Itu semua karena sayang Allah kepada kita. Sayang Allah. Mungkin doa orang tua, mungkin kita pernah nolong seekor kucing, mungkin kita pernah ngasih minum burung, dan Allah suka dengan kebaikan kita yang kita tidak merasa hebat dengan kebaikan itu, tapi Allah suka.